Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu dalam pembelajaran tematik di kelas 4C. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 4A, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Untuk anak-anak silahkan dipersiapkan buku pelajarannya beserta alat tulisnya. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah permainan tradisional. Coba kalian perhatikan beberapa permainan tradisional di bawah ini. Yang pertama adalah petak umpet. Sebelum pandemi, pasti kalian pernah bermain petak umpet di sekolah maupun lingkungan rumah kalian kan? Petak umpet merupakan permainan tradisional yang cukup populer. Ini bisa dimainkan oleh 2 orang, namun akan lebih seru jika dimainkan dengan banyak pemain. Diawali dengan 1 orang yang jadi penjaga, ia akan menemukan pemain lain yang bersembunyi. Penjaga biasanya akan menutup mata selama waktu yang disepakati antara 10 sampai 100 detik. Yang kedua adalah permainan egrang. Di ibu kota Jakarta ini mungkin permainan egrang dengan menggunakan bambu sudah sangat jarang. Tetapi saat kalian di kelas 1 atau kelas 2 mungkin pernah bermain egrang dengan menggunakan batok kelapa. Alat permainannya terdiri dari batang bambu dengan ketinggian tertentu yang telah diberi pijakan kaki dari bambu yang lebih pendek. Umumnya ini dimainkan untuk mengetahui siapa yang larinya tercepat saat egrang digunakan. Butuh keseimbangan dan ketangkasan untuk jadi juaranya. Lalu yang ketiga adalah permainan bentengan. Permainan bentengan dimainkan oleh 2 kelompok yang berusaha mempertahankan wilayahnya. Setiap pemain berusaha menyentuh pos atau benteng tempat lawan bersarang. Permainan ini membutuhkan kreativitas dan ketangkasan karena harus tahu bagaimana membagi peran untuk menjaga pos dan menyentuh benteng lawan. Saat di sekolah, pasti kalian juga sering kan bermain bentengan? Nah, di dalam bermain permainan tradisional, ada beberapa permainan yang membutuhkan kerjasama kelompok dengan tujuan agar bisa memenangkan permainan yang sedang dimainkan. Lalu, apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada beberapa manfaat dalam kerjasama. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, terciptanya kerukunan. Yang ketiga, terjalin persatuan dan kesatuan. Yang keempat, pekerjaan yang berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Apa saja contoh kerjasama? Yang pertama ada kerjasama membersihkan halaman rumah. Lalu kalau di sekolah piket kelas. Yang ketiga ada kerjasama dalam bermain kelompok, misalnya saja dalam bermain sepak bola. Yang keempat gotong royong. Yang kelima ronda malam. Nah, ini beberapa contoh gambar kerjasama yang bisa kalian lihat ya nak. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang tari saman, di mana tari saman memerlukan kerjasama agar tarian tersebut kompak dan indah saat ditampilkan. Di dalam menari pasti diperlukan sebuah formasi tarian. Apa saja ya formasi tarian dalam tari saman? Yang pertama adalah formasi berbanjar 1 baris. Penarinya adalah 9 orang. Penari untuk nomor 5 yang berada tepat di tengah barisan berfungsi sebagai pemimpin. Penari ini bertugas menentukan gerak, level tari, dan syair yang dinyanyikan.
Lalu, untuk penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin dalam gerak tari. Penari nomor 2, 3, 7, dan 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan antar penari. Sedangkan penari nomor 1 dan 9 bertugas menjaga formasi tetap lurus. Pola lantai pada tari saman hanya ada 2, yaitu berbanjar 1 baris dan berbanjar 3 baris, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya nak. Tari saman memiliki beberapa level. Level tertinggi adalah berdiri dan level terendah adalah membungkuk ke depan hingga hampir rata tanah atau biasa disebut bersujud. Terima kasih, salam sehat untuk semua anak-anak kelas 4C beserta keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.